Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Dimensi 3 ya. Dimensi 3 ini mungkin belum pernah kalian dengar di matematika SD ataupun SMP ya. Namun sebenarnya pada dasarnya sama saja, hanya namanya saja yang berbeda ya. Jadi kalau di SMP dan SD kalian mengenal namanya bidang datar, maka itu sama dengan dimensi 2. Dimensi 2. Sedangkan kalian sebut bangun ruang ya, bangun datar, bangun ruang, bukan bidang datar ya. Kalau kalian bangun ruang sebut sebagai bangun ruang, dan bangun datar ya, sebut bangun datar itu dimensi 2. Kalau bangun ruang itu adalah dimensi 3. Kenapa disebut dengan bidang bangun datar itu dimensi 2? Karena hanya ada 2 dimensi di sana, yaitu panjang dan lebar. Hanya ada panjang dan lebarnya saja ya. Sedangkan dimensi 3 ada panjang, lebar, tinggi, sehingga bisa ada ruangan di dalamnya, bisa diisi, itu cirinya ya. Bidang datar itu flat, nggak ada isinya. Bidang bangun ruang itu ada isinya. Dimensi 2 itu contohnya itu gambar. Tapi kalau dimensi 3 ya benda-benda beneran ya, itu dimensi 3. Pernah dengar kacamata 3 dimensi? Jadi kalau kita menggunakan kacamata itu ketika kalian menonton film seperti nyata. Jadi dimensi 3 itu ya memang benda-benda nyata. Tuh ya. Oke. Sesuai dengan soal yang diberikan, kalian diminta membuat sketsa dari 3 bangun ruang, yaitu kubus, balok, dan limas. Kenapa 3 bangun ruang itu? Karena itu yang akan kita bahas nantinya ke depan. Sering kita kerjakan soal-soalnya ya. Dan sebenarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kamar tidur kalian kan bentuknya apa? Bentuknya bisa balok ataupun kubus. Sedangkan seperti piramid di Mesir itu limas. Jadi kenapa 3 bangun ruang itu saja yang akan banyak kita bahas? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan bangun ruang itu. Oke. Nah, lalu kenapa ibu hanya meminta kalian membuat sketsa ya, bukan gambar betulan? Kalau gambar beneran, contoh gambar beneran ya, ibu akan berikan contoh gambar ya. Nah, ini contoh gambar nomor 1 ya. Nomor 1 tadi gambarnya apa? Maunya kubus dengan sisi, ini yang nomor 1 tadi ya. Nomor 1 maunya apa? Kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Dengan panjang sisinya berapa? Sisinya 4 cm. Nah, ini juga sebenarnya meskipun gambar tapi juga masih merupakan sketsa ya. Ini gambar tapi bisa dikatakan sketsa. Kenapa? Sketsa itu bukan beneran. Kalau beneran 4 cm ini kalian harus ukur benar-benar 4 cm. Kalau tidak 4 cm salah dong. Nah, kalau ini benar gak 4 cm?
diukur. Sebenarnya benar ya. Nah, 4 cm, maka dia gambar. Tapi kalau kalian ngukurnya tidak sama sisinya ini 4 cm, maka itu adalah sketsa. Ya. Sketsa juga kalau kalian gambarkan tadi kan manual ya, agak miring-miring sedikit. Nah, itu boleh karena sketsa bukan gambar. Jadi kenapa Ibu minta sketsa? Karena kita tidak mungkin dapat membuat gambar yang sangat bagus ataupun sesuai dengan ukuran nyata yang diminta ya. Kalau memang kalian ukur 4 cm itu gambar, tapi kalau sketsa tidak mungkin 4 cm betul kalian ukur. Nah, lalu ketika saya meminta kalian untuk membuat sketsa gambar tadi, menggambar sketsa, tentu harus ada cara menggambarnya bagaimana. Contoh, pada gambar ini terlihat AD, BC, FG, dan EH itu miring pada gambar. Padahal kalau kehidupan nyata kan tidak miring. Nah, kenapa miring? Karena itu ada proyeksi, ya. Proyeksi cara kita memandang gambar ini. Kalau tidak miring kan gambarnya tidak terlihat bangun ruang, nanti lurus-lurus saja ya. Namanya kita menggambar. Nah, lalu tadi disebut kubus ABCD, kubus ABCD, berarti ABCD ini alasnya A B C D. Jadi menamakannya memutar A B C D. Lalu EFGH berarti bagian atasnya ya. Bagian atasnya juga memutar, menamakannya EFGH. Jadi cara penamaan harus begitu ya, dari bawah dulu A B C D memutar, lalu EFGH. Lalu kenapa pula ada AD yang putus-putus garisnya, lalu CD yang putus-putus, LDH yang putus-putus? Karena dia tampak di belakang sebenarnya ya, untuk membedakan dengan bagian depan dan belakang, karena itu putus-putus. Nah, lalu cara penamaan, Ibu tadi kan menyebutkan AD, BC, FG, EH. Ibu tidak menyebut DA, CB, GF atau HE. Memang aturannya adalah abjad yang duluan itu didahulukan penyebutannya ya, begitu. Nah, kalau ini kan gambar. Nah, bagaimana cara kita membuat sketsa lalu ya? Nah, tentunya sedapat mungkin gunakan penggaris ya, meskipun nanti tidak lurus betul. Menggambar itu tentunya harus menggunakan penggaris ya. Nah, jadi Ibu akan sedikit mencontohkan cara membuat sketsa dari kubus tadi. Tidak harus sama caranya kan ya, bebas ya. Tapi ini hanya contohnya saja ya. Misal kita akan membuat tadi kubus ABCDEFGH. Jadi gambar dulu. Oke, saya ulangi, kita gunakan penggaris. Lalu kalau saya terbiasa yang sisi tegaknya dulu, tapi kalian bebas ya. Saya hanya mengajarkan salah satu contoh caranya saja. Sedapat mungkin menggunakan penggaris. Tidak menggunakan penggaris juga boleh, tapi ya harus diyakinkan lurus, nggak miring-miring, tapi sedapat mungkin menggunakan penggaris. Kemudian dalam buat sketsa, meskipun tidak beneran 4 cm ya, namun usahakan gambarnya itu dibuat besar ataupun sedang, karena itu akan memudahkan kalian dalam
menghitung. Kalau nanti soalnya nanti sudah tentukan jarak dan lain sebagainya, itu memudahkan kalian dalam melihat gambar sebenarnya. Ini ibu akan membuat dulu contoh. Nah, ya. Lalu ibu akan geser seperti sini. Nah, sekiranya saja lalu di sini lalu yang tegaknya ya. Lalu tinggal yang miring-miringnya ya, tinggal yang miring-miringnya saja. Ibu putus-putus bu yang di dalam. Nah, berhubung saya itu menggunakan anggaplah ini seperti kapur tulis, maka bisa dihapus-hapus. Beda dengan kalian, kalau kalian langsung ya harus ya, kalau bisa langsung nanti. Tidak pas. Oke. Ini juga, ini harusnya gambar saja ini. Ya, dia sudah berubah. Oke, ya namanya gambarnya kita ulangin sedikit. So, tadi dia menjadi bidang sendiri. Ini aplikasinya ini. Ups. Oke. Ulangin, tadi tidak seperti ini ya cara-caranya, tadi mulai dari yang tegak dulu baru itu, tapi kalian bebas sebenarnya ya cara ibu ini, karena salah tadi kan jadi ulang lagi. Tadi tegak dulu ibu tadi, setelah tegak lalu yang mendatar lalu yang miring-miring ya tadi seperti itu. Ini agak ulang lagi karena tadi dianya berubah jadi seperti flat gambar. Nah, ibu kan ini ya apa namanya menggunakan seperti kapur tulis, kapur pada papan tulis, jadi bisa dihapus. Kalau kalian hati-hati, ada yang sisi apa namanya, sisi yang tidak bisa dihapus. Jadi untuk yang putus-putus harus dari awal kalian tentukan bahwa itu putus-putus ya. Kalau ibu kan ini anggapnya menggambarnya di papan tulis, jadi agak beda. Oke ya. Nah, sedikit ini ada kurang tepat, ini masih kurang tepat.
karena ibu menggunakan seperti kapur tulis, maka untuk putus-putusnya ibu tinggal hapus. Ibu hapus, kelihatan kan ibu ngapus ya. Jadilah dia seperti putus-putus. Kalau kalian dari awal harusnya dibuat ini putus-putus. Kalau tidak putus-putus maka sketsanya itu tidak tepat ya. Nah, lalu buat namanya. Membuat nama. Membuat nama kita akan buat nama ya.